Halo, selamat pagi viewers and golfers. Apa kabar semuanya? Kembali lagi di channel Daddy's Golfer. Hari ini kita ada Daddy's Golf Talk with GM Royal Jakarta, Paulus Rudi Januar. JR. Oke. Instagramnya apa? Paulus Rudi JR. Paulus Rudi JR. Paulus Rudi JR. Bukan junior tapi Januar. Oke. Lahir di Januari, bos ya? Pasti Januari. Selamat datang di Golf Talk with Daddy's Golfer, Pak Paulus. Kali ini Daddy's Golfer mau ngomongin tentang golf yang sekarang ini lagi rame, kan ada COVID juga. Benar. Ya, itu kita mau nggak mau kita harus concern lah ya. Dari Royal Jakarta, ada program-program apa sih yang dibuat sama Royal untuk membuat pemain-pemain ini nyaman gitu main di Royal? Oke, yang pertama pastinya kita konsen dulu dengan pemain dulu, tamu, otomatis konsumen kita, para golfer, baik para golfer yang main ke lapangan maupun yang driving. Oke. Ya. Yang kedua, kita pasti harus fokus juga ke karyawan kita. Iya. Ya. Nah, kita berusaha selalu menjadi trendsetter. Kita Iya. berusaha jadi trendsetter. Mungkin pernah lihat video kita yang pertama kali. Iya. Ya, sebelum lapangan golf lainnya ngikutin, Iya. kita yang pertama kali. Jadi bagaimana kita melakukan pembersihan, disinfektan dan lain sebagainya. Oh, itu udah dilakukan Kita semua. lakukan pertama kali. Yang pertama kali. Ya. Lalu pada waktu mulai ada termogan, kita pertama kali. Oh gitu, Ya, termogan. Itu ya, pertama Royal. Pertama Royal. Makanya kita bikin yang pertama. Lalu itu tidak cuma untuk tamu, semuanya ya. Oh, jadi baik karyawan, yang maintenance caddy, pun, caddy semua. Bahkan driving juga. Oke. Pada waktu pilih infektan kita juga pertama, tapi kita juga nyabut yang pertama. Oh, Kita gitu. kita ada forum di Kan udah nggak boleh tuh sama ya, di pemerintah. asosiasi kita bilang kita cabut. Oke. Ya, yang lain oke, silakan ngikutin atau apa. Nah, selain itu kita juga tidak malu untuk mendeklar kasarnya. Oh, iya. Misalkan ada yang ada gejala atau apa, kan belum tentu kan. Dan Betul. ini bukan penyakit aib bagi kita. Ya, Betul. menurut saya. Jadi nggak ada salahnya saya juga meminta ke semua lapangan golf yang lain itu untuk kalau ada apa-apa declare lah gitu. Oke. Declare, tapi itu untuk kebaikan kita, Kebaikan untuk kita membantu semua pemerintah ya. juga. Jadi misalkan ada karyawan yang habis kontak dengan sekitarnya yang ada positif COVID atau suspek atau apa, saya suruh libur dulu, isolasi diri dulu 14 hari atau apa. Kalau ada gejala silakan tes dan lain sebagainya, Oke. ke rumah sakit terdekat dan lain sebagainya. Apapun hasilnya, apapun biayanya, manajemen kita yang bantu support, Oh, ditanggung. tanggung. Nah, dan banyak sih, beberapa terus terang banyak yang udah melakukan tes atau apa, dan Dan itu ditanggung semua. tanggung, dan kepuji Tuhan sampai sekarang masih negatif semua. Ya, kita berharap tidak ada yang positif Jangan juga. sampai, Nah, bos. kita harus siap dengan konsekuensi. Oke. Dan kita udah pikirkan sampai yang terjelek. Oke. Jadi kita sudah punya alternatif yang terjelek. Bahkan kalau sampai misalkan harus lockdown pun, kita komit tidak ada pengurangan karyawan, Oke. tidak ada pengurangan secara penghasilan dan Oh, lain itu bagus sebagainya. banget tuh. Jadi untuk Ya. karyawan Royal Jakarta, kedi-kedi, tenang aja deh kalau masih ada Pak Paulus. Oke, selanjutnya Pak ya. Kan sebelumnya di Bogor Raya. Ya. Tantangan apa sih yang baru di Royal Jakarta ini? Semua pekerjaan pasti ada challenge-nya. Iya. Yang pasti itu ya di sana, yang di tempat saya sebelumnya itu lebih bersifat fun lapangannya, Iya. ya, rekreasional dan lain sebagainya. Kalau Kalau ini di bisnis sini lebih ke yang international course yang memang untuk turnamen Iya. internasional kayak Indonesia Master dan lain sebagainya. Jadi belajar lagi dong. Belajar lagi, harus belajar hidup sampai kapanpun saya pengen Terus belajar. Oke. Ya, bedanya di situ. Jadi secara segi maintenance pun kita beda. Ya, paling gampang yang saya baru tahu kan jenis rumput ini kan cuma ada di sini sebenarnya. Ternyata di mana itu rumput di lapangan lain dipakai, ternyata di sini jadi rumput liar. Contohnya seperti Oh, itu. gitu. Nah, Oke. itulah memang Agak kita susah kadang juga ya. agak dibilang, oh kenapa main Royal mahal dan lain sebagainya, ya. Maintenance-nya juga Itu mahal. jadi memang mahal. Tapi ya itu semua baliklah, kita sama Iya. lah kayak di hotel, mau bintang 5 ataupun yang Iya. kelas yang bintang melati atau yang budget hotel, pasti ada bedanya. Betul. Tergantung kita. kalau Jadi itu. ada harga, ada barang, bos. Kita boleh kok sesekali cobain yang, Iya. tapi sesuaikanlah dengan kondisi kita Betul, betul. masing-masing. Ngurus lapangan golf itu seru nggak sih, Pak? Sangat amat seru. Seru ya, karena karena banyak yang diurusin ya. itu nggak ada sekolahnya sebenarnya. Kasarnya Oh, gitu. gini, ilmu yang paling susah itu sebenarnya adalah mengelola manusia. Kalau Ya. mengelola asetnya
mengelola aset lebih masih mudah karena daripada dan itu ada sekolah manajemen, sekolah finansial dan lain sebagainya. Tapi mengelola manusia ini yang lebih susah. Iya betul. Nggak cuma ke karyawan, tapi juga ke customer yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Karyawan sendiri kita hampir 1.000. Ya. Oh ya? Ya hampir 1.000. Delapan golf rata-rata kalau dengan termasuk kayak gitu ya rata-rata di antara 300 pasti udah lebih. Iya. Iya. Nah, kita mengurus keluarga yang punya anak 2, 3 atau apa menyenangkan semuanya aja susah. Susah betul. Apalagi ngurus RT 1.000. terus ngurus ini ya. Iya. Setuju. Ya, itu yang paling susah. Awal karir sebelum jadi GM lapangan golf yang saya tahu kan yang kita kenal dari Bogor Raya terus pindah ke sini. Sebelumnya tuh ngapain aja sih? Apa udah di golf juga? Saya baru terjun di golf itu sekitar 10 tahun yang lalu di Ciputra, Surabaya. Lama ya? Ciputra Golf. Sebelumnya saya atlet bulu tangkis dan squash juga. Oke. Lalu pernah melatih di Kanada. Lalu Timnas Kanada. Sekarang kalau kita ngelihat timnas Kanada itu sebagian ya yang saya latih lah. Oh gitu. Wah, tim bukan Uber, main ya. tim Thomas Thomasnya juga. Tim Sudirman itu sebagian ya 10 tahun yang lalu tuh Oh gitu. masih saya latih semua. Baik yang masih udah mulai menginjak remaja maupun yang masih kecil dulu masih kecil-kecil. Junior ya, kan udah 10 tahun kan ya. Kalau udah bahkan sebenarnya kalau ada olimpiade ini 2020 melihat perhitungannya sebagian lolos ke Olimpiade. Nah itu ceritain dong dari bulu tangkis nih. Terus jauh banget gitu, nggak jauh sih sebenarnya sama-sama sport kan. Kenapa bisa pindahnya ke golf itu by accident atau direncanakan? Gini, saya juga punya punya pendidikan formalnya itu adalah interior design, interior design. Tapi saya lebih banyak ke dunia arsiteknya pada waktu setelah lulus sambil ngelatih pada waktu itu sambil ngelatih kalau di Indonesia kan ngelatih bulu tangkis mungkin secara finansial kurang jadi harus kerja juga. Kita juga jadi mendesain beberapa perumahan ataupun rumah pribadi. Awalnya dari situ, lalu saya berada di sebelah persis nggak jauh beda proyeknya dengan Ciputra. Proyeknya Ciputra. Oh gitu. Jadi ada garis tangannya. Ada garis tangannya itu jalan Tuhan juga kan? Iya. Ya Pak ya. Bisa sampai sini loh kan dari lapangan yang bulu tangkis yang segitu, tahu-tahu jadi megang ini sebesar ini gitu. Sekarang handicap berapa sih kalau main golf? Kalau main bulu tangkis kan pro nih. Kalau main golf berapa nih? Saya handicapnya nanggung aja di sekitar 15-16an mungkin. Tapi mid handicapers. Ya sama seperti bisa kita gigit. Tapi sama seperti pada waktu saya belajar squash hampir dikatakan nggak ada pelatih ya. Saya otodidak, saya cuma pelajarin orang lagi belajar atau apa ya, saya cuma tujuannya kan satu bisa kontrol lapangan, bisa cek, bisa ketemu tamu juga. Ketemu tamu. Setuju. Kalau terlalu bagus nanti nggak ada yang ngajak main, Pak. Benar. Iya, benar. Di lapangan di Indonesia, lapangan golf terfavorit pasti nomor 1 Royal Jakarta kan. Nomor 2 deh. Bogor Raya masih sama. Masih Bogor Raya. Saya masih menikmatin enjoy-nya di sana. Oke. Ya. Sering main di luar negeri nggak sih, Pak? Suka main-main di luar negeri. Lapangan. Yang paling berkesan tuh di mana? Kalau yang paling baru yang lapangan baru soalnya itu Forest City ya, karakternya mirip kayak Royal. Forest City di Johor Baru. Johor Baru. Oke. Nah, itu kemudian yang satu lagi yaitu yang saya pernah agak menarik Els Langkawi, itu juga agak menarik ya. Belum pernah saya Langkawi. Els Langkawi kebetulan pada waktu itu satu hari setelah Ironman saya ke sana. Memang itu saya kan suka triathlon atau apa itu sekaligus liburan saya, tapi satu hari setelahnya pasti saya coba golf untuk recovery. Jadi udah atlet bulu tangkis, GM golf juga, main golf juga. Ternyata Pak Paulus ini juga hobi apa jadi atlet sih Pak? Hobi aja. Triathlon. Asal finish. Kalau hobi asal finish loh Pak. Ini kan kalau hobi itu saya tetap PB, tapi bukan personal best nyarinya, tapi foto banyak, finish paling belakang, finish belakang. Oke. Udah sejak kapan sih Pak triathlon itu, capek nggak sih? Saya kayaknya agak susah nih triathlon. Gini, saya kan punya jargon sebenarnya, it's my lifestyle, it's my commitment. Hidup kita harus punya lifestyle beda-beda, tapi apapun yang kita pilih kita harus punya komitmen. Salah satu yang menantang itu kok saya lihat adalah triathlon. Dulunya saya cuma suka lari karena berat saya hampir 100 sempat. Pada waktu saya dong hampir 100. Jadi seginian kurang lebih. Nah, tapi terus pernah kejadiannya adalah pada waktu itu datang IO ke Ciputra mau bikin event lari.
mau nggak mau belajar lah tuh. Saya masa ada, kan pada waktu jarang-jarang ada event lari. Iya. Wah, kenapa saya nggak latihan lari dulu untuk supaya ikut event Supaya itu? bisa ikut. Itu awalnya. Lalu di Bogor, nah ini terkena racun juga. Teman-teman di Bogor, lalu teman-teman di Jakarta makin banyak karena saya senang berteman sebanyak mungkin. Ya, mulailah keranjingan sama karena triathlon. mirip ya Pak, filosofinya saya mirip kayak golf, itu menyangkut sport tourism sama hobi. Lapangannya dimanapun itu pasti beda-beda. Iya. Venue-nya sama pasti kayak golf beda. dong ya. Iya, makanya dua olahraga ini menurut saya sangat menarik. Iya. Bagus untuk olahraga, bagus untuk tourism. Di Royal ini yang belum kesampaian, yang mau dibikin sama Pak Paulus yang belum kesampaian tuh apa sih? Saya masih punya keinginan bagaimana 10 tahun, 15 tahun ke depan itu masih di dunia golf, di dunia sport tourism terutama. Nah, bagaimana membuat milenial ini mau main golf lagi. Nah, saya lihat teman-teman saya sepeda, triathlon ataupun yang lari itu banyak kan dulunya golfer. Oh gitu, malah pindah. Lalu kenapa sih milenial kok nggak main dan sebagainya? Nah, ini yang challenge saya di situ karena saya pengen itu bagaimanapun kan mempengaruhi eksistensi saya. Iya. Kalau 10 tahun lagi nggak ada yang main golf, yang umur sekarang yang main golf rata-rata umur 50-an, kan umur 60 kita nggak tahu. Iya, masih sehat atau enggak gitu. Sehat atau tidak. Kalau nggak ada yang main golf lagi, GM nggak gajian dong. Nah, selain GM nggak gajian, saya lebih penting adalah padat karya golf ini. Iya. Teman-teman. Hampir 1.000 orang satu lapangan, kalau berapa lapangan? Belum lagi supplier dan Betul. Setuju. Pesan-pesan deh untuk golfer milenial. Tadi kan ngomongin milenial. Golfer milenial nih yang nonton di Disc Golfer. Kan salah satu kendala milenial itu kan soal waktu sama soal finansial, saya tahu. Betul. Tapi di Indonesia ini memang harus perlu edukasi dulu secara golfer. Nah, kita lihat di luar negeri misalkan, kok bisa sih main tanpa caddy? Betul. Kemarin nyoba di Matoa kalau nggak salah. Iya. Udah nonton dia berarti. Nonton. Sebenarnya salah satu planning. Iya. Karena itu bisa reduce cost lumayan, sampai 500.000 kan. Betul. Tips dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting di saya sekarang ini adalah bukan itu. Tapi bagaimana mengedukasi golfer supaya secara etika golfnya tahu dulu. Setuju. Karena di lapangan, di luar misalkan kita booking aja lah paling gampang. Kita telat, kita bisa lompatnya 1 jam atau malah ditaruh paling belakang. Iya. Lalu berapa banyak sih yang ngantongin untuk tether di sini? Untuk full mark misalkan, berapa banyak golfer? Betul. Banyak yang nggak terlalu care dengan seperti itu. Nah, kemarin kan kejadian pada waktu jadi tanpa caddy. Iya, kita bawa pasir, bawa rek bunker. Ternyata kerjaan caddy itu berat sekali. Ya. Betul. Nah, itu sebenarnya itu tugasnya. Kalau secara rules tugasnya kita loh. Oke. Iya, apalagi kalau full mark di green atau apa, kita yang harus tugasnya pemain sebenarnya. Betul. Ya, tugasnya pemain. Iya. Ini yang paling penting dulu sih. Betul. Ini paling penting, nanti disupport dengan beberapa kebijakan pemerintah karena coba kita pisah dulu, ini bukan olahraga orang kaya. Iya, itu yang agak susah sebenarnya. Betul. Karena itu hubungannya nanti apa? Ya banyak berhubungan sama polisi pemerintahan, pajak dan lain sebagainya, itu pengaruh besar. Kalau itu bisa terreduce semua, menurut saya golf bisa berkurang harusnya cost-nya soalnya. Lalu berikutnya adalah ya kita harus siap yang generasi yang golfer yang konvensional juga harus siap dengan perubahan. Di luar negeri sudah mulai banyak inovasi-inovasi, yang saya juga pengen. Tapi tetap balik lagi, yang penting etika golfnya harus jalan semua. Ya itu sebenarnya golf itu all about etik sih. Dia mau main bagus, mau jelek, kalau etikanya bagus kita bisa respect sama dia, gitu ya. Oke, golfers, cukup sekian ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Paulus, General Manager dari Royal Jakarta. Sampai ketemu di Golf Talk with Dedis berikutnya. Terima kasih banyak Pak Paulus. Kita lagi social distancing. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.